Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Pernahkah anak Anda tiba-tiba bertanya, "Ibu, ayah, bolehkah aku berteman dengan dia yang agamanya beda?" Kalau pertanyaan itu terlontar dari mulut mungil mereka, jujur saja kita patut curiga. Bukan curiga pada si anak, tapi curiga pada diri kita sendiri. Jangan-jangan selama ini kita telah membesarkan mereka dalam kotak yang terlalu sempit. Jangan-jangan anak-anak kita tidak terbiasa mengenal keberagaman sejak dini. Padahal, kalau kita mau jujur, jawabannya itu sederhana sekali. Sederhana bagi kita yang mengaku meneladani Nabi Muhammad SAW. Ingatkah kita bagaimana beliau bersikap? Beliau adalah Al-Amin. Orang yang paling dipercaya, bukan hanya oleh kelompoknya sendiri, tapi oleh semua orang. Kenapa? Karena beliau memegang kata-katanya. Beliau tidak pernah bertanya, "Apa sukumu?" sebelum mengulurkan tangan untuk membantu. Nabi kita Muhammad SAW menjalin hubungan baik dengan umat Kristen dan umat-umat lain. Beliau memiliki pelayan dan sahabat dari kalangan Yahudi. Kita perlu memahami sebuah perspektif penting bahwa umat ini sesungguhnya hanya dibagi menjadi dua umat yang sudah menerima dakwah Rasulullah SAW dan umat yang belum menerimanya. Mereka yang belum menerima dakwah tidak boleh kita jauhi. Sebaliknya kita harus tetap bersama-sama dengan mereka. Sebab apakah seseorang akan menjadi pengikut Nabi Muhammad atau tidak, itu sepenuhnya adalah urusan Allah. Tugas kita hanyalah memastikan apakah sikap kita mampu mencerminkan perilaku yang membuat mereka kagum pada Islam, atau justru sikap eksklusif kita yang menjaga jarak membuat kesan tentang iman dan agama kita menjadi negatif di mata mereka. Al-Quran pun sudah menegaskan secara gamblang. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia bukan hanya kepada yang seiman, tetapi kepada seluruh umat manusia. Jadi kalau kita mengikuti teladan beliau, seharusnya berteman dengan siapapun tanpa memandang latar belakang adalah hal yang otomatis sealami kita menghirup udara. Namun jika pertanyaan bolehkah berteman dengan yang berbeda itu tetap muncul, terutama dari anak yang sudah sekolah, ini adalah sinyal darurat bagi kita sebagai seorang tua. Kita perlu menyelidiki ada apa dengan lingkungan mereka. Sebab begini, anak-anak itu seperti spons, mereka belajar tentang perilaku yang diterima melalui observasi, melalui apa yang mereka lihat di meja makan, di teras rumah, dan di lingkungan sekolah. Jika dunia merasa sudah berwarna, penuh dengan keberagaman yang saling menghormati, pertanyaan semacam itu tidak akan pernah muncul. Bagi mereka, perbedaan itu wajar, sama wajarnya dengan melihat warna pelangi yang tidak mungkin hanya satu warna. Tapi jika lingkungan anak kita terlalu homogen, terlalu seragam, atau bahkan kurang menghormati perbedaan, maka kitalah yang harus masuk. Kita harus melakukan intervensi. Jangan biarkan mereka tumbuh dalam gelembung yang rapuh. Kita harus sengaja mencarikan mereka pengalaman keberagaman. Ajak mereka keluar, perkenalkan mereka pada dunia yang luas. Kenapa? Karena pengalaman positif menghadapi perbedaan di desa dini adalah pondasi. Itu adalah bekal paling berharga. Kita tentu tidak ingin 10 atau 20 tahun dari sekarang anak-anak kita menjadi orang dewasa yang gagap saat menghadapi perbedaan. Kita tidak ingin mereka jadi orang yang ketakutan atau merasa terancam hanya karena melihat seseorang yang tidak sama dengan mereka. Mari kita bangun pondasi itu sekarang, agar kelak mereka tidak lagi bertanya, bolehkah kita berbeda? Melainkan berkata, betapa indahnya kita karena berbeda. Demikian, semoga bermanfaat kepada kita semuanya, terutama kepada bangsa dan negara. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.